Malam itu, langit Tegal mulai berubah muram saat kapal ikan KM Harapan Jaya melepaskan tali sauh. 12 awak kapal berdiri di geladak, menatap ke arah Laut Banda, tempat yang katanya penuh ikan, tapi lebih banyak cerita orang tak pernah kembali. Di antara mereka, Anto anak baru. Usianya belum genap 25. Ia berdiri dekat pagar kapal, melihat laut yang terbentang tanpa batas. Di sampingnya, Pak Dullah, nahkoda tua yang lebih banyak diam, memandang Cakrawala dengan sorot mata kelam. Pak Dullah, kalau sudah masuk Laut Banda, jangan ambil apapun yang bukan milik kita. Dan jangan pernah buang apapun ke laut, apalagi darah. Anto hanya mengangguk. Di belakang mereka, Udin, juru masak kapal yang cerewet, bersiul sambil mengangkat peti berisi bahan makanan. Tapi dari mulutnya, keluar cerita lama. Udin sambil tertawa kecil. Kalian tahu nggak? Dulu ada kapal tenggelam di area ini. Katanya bukan karena badai, tapi karena ada yang ngangkat peti kayu yang ngambang. Isinya rambut dan suara perempuan. Mereka semua tertawa, kecuali Jaka, ABK lama yang pendiam. Ia hanya menatap Udin tajam, lalu turun ke ruang mesin. Hari berganti malam, laut tenang, angin tenang. Tapi semua terasa terlalu tenang. Anto yang tak bisa tidur, naik ke geladak dan melihat sesuatu. Anto heran. Itu apa? Sebuah peti kayu kecil terombang-ambing di laut, tak jauh dari kapal, seolah mengikuti arah kapal. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Anto, cuma kayu tua. Bisa aja isinya alat pancing. Ia mengambil alat kait dan menarik peti ke atas kapal. Ia menyimpannya diam-diam di dekat ruang jaring, tak memberitahu siapapun. Suara peti kayu diseret, kemudian ditutup pelan. Besoknya ikan hasil tangkapan membusuk. Padahal, baru ditangkap semalam. Bau busuk menyebar dari palka ikan. Pak Dullah, keras. Ikan busuk semua? Ini laut apa kuburan ikan? Siapa yang main-main? Udin mulai resah. Ia bilang semalam dengar suara perempuan menangis dari palka. Tapi saat dicek, kosong. Dan malam itu ada yang lebih buruk. Udin, ketakutan. Tadi subuh, ada perempuan berdiri di ujung kapal. Bajunya putih, rambutnya panjang, air netes dari tubuhnya. Anto berusaha tenang. Mungkin kamu ngelindur, Din. Tapi dalam hatinya, Anto tahu itu bukan halusinasi. Malam itu, ia membuka peti. Peti kayu dibuka perlahan. Suara angin masuk, kayu berderak. Isinya, boneka kayu kecil, ukiran wajah perempuan, dan sehelai rambut panjang yang masih basah. Sekali peti terbuka, keanehan tak berhenti. Kompas berputar sendiri. GPS rusak. Mesin mati hidup sendiri. Jaka ditemukan tergantung di tiang kapal. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, dan di dinding kayu dekat tubuhnya ada bekas goresan seperti tulisan kuno. Pak Dullah murka, tapi juga takut. Ia memanggil semua ABK. Pak Dullah, dulu ada kapal pesaing. Mereka mau ambil lokasi tangkapanku. Aku kasih mereka lokasi palsu. Di titik ini, mereka tenggelam di sini. Anaknya ikut. Dia yang sekarang balik. Anto, shock. Jadi arwah yang ganggu kita, itu anaknya, Pak Dullah. Dan peti itu milik mereka, jimat laut. Sekali dibuka, dia tak akan pergi tanpa korban. Satu persatu awak kapal menghilang. Tinggal Anto dan Pak Dullah. Malam terakhir, badai datang. Petir angin, kapal berguncang. Anto, teriak. Pak Dullah, kita harus buang peti itu. Pak Dullah, buang? Sudah dibuang 2 kali. Dan petinya kembali ke dek. Dia nggak mau ditinggal. Dia mau yang bawa. Anto, terus apa? Kita nunggu mati? Pak Dullah diam. Lalu ia menatap Anto. Pak Dullah, kalau satu nyawa bisa menebus semua. Ia peluk peti itu, dan dengan langkah tenang, meloncat ke laut. Suara tubuh jatuh ke air, badai mereda perlahan. Laut langsung menjadi tenang. Kompas kembali normal. Mesin menyala. Narator, Anto sendirian. Seminggu kemudian ia ditemukan oleh kapal patroli. Syok, dehidrasi, trauma. Ia tak pernah mau bicara soal kejadian itu. Dan tak pernah mau melaut lagi. Tapi malam Jumat Kliwon,
Dari dermaga tua di Tegal, orang-orang masih bisa mendengar suara perempuan, menyanyikan lagu dari arah laut,